Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakura, sharing komunitas Nusantara. Nah, di program Sakura ini kita mendatangkan narasumber-narasumber dari komunitas yang ada di Kediri. Salah satunya yakni komunitas Darbuka Kediri dengan tema instrumen asik dengan alat musik yang klasik. Bersama saya Ayu Fauleti Mafiro dan juga narasumber kita siang hari ini yakni Mas Zulfi, Mas Septian dan juga Mas Yuda dari komunitas Darbuka Kediri. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dari sini tadi nggak kepanasan ya? Nggak, sedikit kepanasan ya? Nah, seperti yang kita ketahui zaman sekarang itu kan jarang banget ya ditemuin darbuka seperti ini. Bahkan anak-anak muda itu lebih simpel aja, seperti dari kaset ataupun dari audio. Nah, seperti itu. Nah, boleh nggak Mas dijelaskan sedikit apa itu Darbuka Kediri lebih tepatnya? Mungkin dari Mas Yuda dulu. Darbuka Club. Kediri Darbuka Club itu dibentuk untuk para pecinta darbuka, khususnya yang berada di Kediri. Bukan untuk para ahli, bukan untuk para ahli darbuka, tetapi para pecinta darbuka khususnya di Kediri. Jadi siapa saja boleh bergabung di komunitas ini. Justru kalau belum ahli darbuka ya gabung di komunitas gitu ya? ini. Boleh belajar gabung di komunitas ini. Kita belajar bersama agar bisa menjadi ahli. Itu kalau mulai didirikannya itu dari kapan tuh Mas? Kalau didirikannya sendiri awalnya dibentuk ya. Dibentuk itu pada tanggal 25 Desember tahun 2014 oleh ketua yang pertama yaitu Mas Fauzi. Itu asli Kediri juga? Iya, asli Kediri. Tapi untuk diresmikannya pada waktu malam tahun baru. Itu bertepatan di alun-alun Kediri kan, itu setiap tahun kan sering ada kayak selawatan gitu ya. Itu kan ada beberapa majelis dan kita meresmikannya di situ. Jadi ada perkumpulan majelis-majelis. Nah, berhubung ada acara event besar itu, jadi sekalian aja launching. Nah, seperti itu. Nah, kayak agenda-agenda atau rutinitas sendiri itu gimana sih Mas Darbuka Kediri itu? Mungkin Mas Septian. Kalau untuk di Darbuka Kediri kita itu lebih sering ke jamming ya. Jamming itu seperti kita adu namanya itu kayak istilahnya tuh battle freestyle begitu. Dan ada juga acara sharing juga, ngobrol-ngobrol bareng seperti itu. Itu sebulan sekali atau? Untuk sebelum pandemi itu setiap 1 bulan sekali, tepatnya tuh dari minggu, cuma itu tanggalnya tidak ditentukan. Itu kalau random gitu ya? Ya random. Kalau untuk pandemi ini juga agak kesusahan ya, terutama itu pada tempat, karena kan banyak tempat di Kediri ini masih tutup untuk dibuat venue-nya ya begitu. Jadi ya seperti itu ya, jarang-jarang lah untuk pandemi. Tapi insya Allah mendatang akan diadakan secara rutin lagi begitu. Jadi mulai aktif lagi ya. Bukan lebih aktif lagi, mungkin lebih terbuka aja gitu. Ya lebih terbuka, lebih bebas lah bebas gitu. Ya. Nah, seperti yang Mas bilang tadi ya, di masa pandemi itu lebih rada susah dalam perizinan tempat ataupun kegiatan. Nah, kalau dari SDM sendiri, apakah pas pandemi 2 tahun yang lalu ataupun sampai sekarang ini ada yang mungkin lebih banyak yang daftar ataupun mungkin lebih banyak yang ikut atau gimana tuh Mas? Kalau untuk yang daftar, alhamdulillah pada pandemi ini sedikit bertambah karena kawan-kawan yang dari Kediri utara, tepatnya adalah Pare, itu banyak yang gabung ke pusatnya begitu. Terus kayak misalnya dari Darbuka Kediri sendiri, ada nggak yang ikut collab ataupun bekerja sama gitu? Mungkin Mas Zulfi bisa menjawab. Lebih tepatnya bukan bekerja sama ya. Sebetulnya Kediri Darbuka Club ini kan anak induk dari induknya yang bernama Serikat Darbuka Indonesia. Itu seluruh Nusantara dan itu
dibagi dari beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kalau sampai sekarang ini kira-kira ya tidak seluruh setiap kota ada, tapi Ya ada beberapa gitu. Mungkin di Jawa Timur loh. Ratusan kota gitu yang ada di Indonesia. Nah, seperti kerjasama atau collab sendiri itu kayak misalnya kalau mau ada haul ataupun tahlilan gitu, kalian diajak nggak? Atau undangan seperti itu semacamnya? Kalau sampai sana ini belum ada ya kira-kira acara ada. seperti itu. Belum ada. Biasanya kan kalau acara-acara besar itu ngundangnya ke grup sholawat. Kalau ini kan komunitas, jadi jarang. Nah, bisa kalau misalnya komunitas sama grup sholawat itu bisa nggak kalau collab? Atau pernah nggak? Oh pernah sih, pernah. Pernah. Pada itu waktu itu di Ngancar, ketika setelah acara apa ya, lomba festival gitu. Dan sebelum acaranya selesai itu kita sebenarnya diundang sih, tapi yang di sini tidak ada orangnya masuk. Oh, nggak ada Iya. anggotanya seperti Iya, itu. anggotanya. Jadinya akhirnya collab tadi. Ya. Nah, untuk apa namanya Darbuka Kediri sendiri sama Darbuka di kota-kota lain, apa sih yang jadi ciri khas Darbuka Kediri sama kota-kota lain sendiri yang paling menonjolnya gitu? Kalau untuk ciri khas sendiri tidak ada ya, karena sama semua. Belum tahu. Menemukan. Mungkin Iya, dari atau lebih SDM-nya ataupun dari proker-prokernya atau dari aspek manapun gitu Mas. Ya, gimana? Belum ada ya kira-kira. Belum. Belum menemu lah, Belum menemukan. belum menemukan. Ciri Jadi khasnya. jadi Masih sama-sama. Soalnya sama aja ya. Anggotanya juga kan itu, nah, sering gonta-ganti gitu, Oh, jadi nggak menetap. nggak menetap. Nggak menetap. Berarti kalau anak cabang, kalau misalnya anak cabang itu komunitas ya udah semuanya aja. Iya, ini kan hanya hobi tuh, jadi kita random. Nah, bagi mas-mas sendiri kan nggak asing ya sama Ali Kribo. Nah, menurut tanggapan kalian mengenai Ali Kribo bereksperimen membuat alat Darbuka ini gimana? Menurut saya beliau itu sangat kreatif ya, bereksperimen dengan beberapa, misalnya dengan Mika ini diganti dengan apa, dengan saksemen atau beberapa daun atau itu. Begitu terus Menurut saya itu ya mungkin sebuah upaya untuk mengenalkan Darbuka ini di Nusantara. apalagi Darbuka ini kan asalnya dari Timur Tengah ya. Iya, dari Untuk anak-anak sendiri ataupun dari masyarakat umum yang mau bergabung di komunitas kalian sendiri itu ada nggak sih persyaratan yang pengen masuk gitu? Masuk di komunitas Darbuka Kediri itu persyaratannya apa aja? Apakah ada persyaratan atau ada ketentuan lain mungkin? mungkin Mas Yuda mungkin? Nggak ada sih. yang penting niat ya. Niat cinta Darbuka. Nggak diharuskan ahli Darbuka. Yang punya niat pengen bisa main Darbuka ya udah ayo gitu ya. Iya. Nah, jadi nggak ada ketentuan atau persyaratan lain gitu ya. Nah, dari mas-mas sendiri nih yang sudah bergabung, yang sudah membentuk komunitas, bukan membentuk, mungkin sudah join di komunitas Darbuka Kediri ini. Ada nggak sih dari semangat pribadi sendiri manfaatnya mengikuti Darbuka Kediri ini gimana? Dari pribadinya sendiri. Kalau menurut saya semenjak saya ikut di komunitas ini tuh, pertama menambah pengalaman saya. Terus yang kedua itu kita jadi tahu saat bermain itu teknik apa saja yang bisa dimainkan gitu. Beda ya sama yang Darbuka ini sama yang terbanget tuh beda ya Mas ya? Ya beda Beda. sekali. Dan Terus ada bisa menambah itu. menambah apa nih? Menambah kan banyak nih, menambah teman bisa, menambah tali persaudaraan antar teman-teman. Itu ada nggak sih Mas yang cewek gitu, ada yang ikut nggak? Ada tapi minoritas. Oh, minoritas. Nah, menurut Mas Septian sendiri manfaatnya bagi Mas Septian gimana nih? Kalau saya ikut dalam komunitas ini itu ya sama seperti Mas Zulfi, menambah pengalaman juga,
sama kalau lihat teman-teman bermain tuh bisa menambah apa ya, menambah seperti ibaratnya itu ilmu gitu yang bisa dilakukan, maksudnya diajarkan ya, dan kita juga bisa belajar gitu. Nah ya, diajarkan kepada adik-adiknya gitulah. Nah begitu tadi penjelasan dari Darbuka Club. Nah bisa nggak Mas dipraktekkan nih buat Sohib kampus dan juga masyarakat umum nih? Boleh dipraktekkan main Darbuka Clubnya? Boleh. Oke, mari kita mainkan. Nah kita saksikan Darbuka Club Kediri. Tuh, keempat. Oke, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini yakni adopsi budaya luar dan tetap jaga budaya dalam agar tidak tergerus zaman. Tetap saksikan Sakura di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Saya Afifah Mawfiro dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.